Di bagian 3 ini, orang seringkali mempunyai cita-cita yang sangat pendek, bahkan tidak ada hubungannya dengan kehidupan. Contohnya adalah, mohon maaf, bagi saudara, orang tua, atau kerabat yang kerjanya di pabrik. Tapi tidak semua, namun ada sebagian teman kakak sendiri. Nah, misalnya kerja di pabrik. Untuk apa? Untuk bisa beli rumah. Oke, this is in sense, itu masuk akal. Cita-cita ingin punya rumah sendiri. Untuk apa lagi? Setelah kerja pabrik setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, oke, ingin punya gadget baru, ingin punya HP yang baru, gadget lah. Nah, setelah punya gadget baru, yang kurang apa? Itu tadi, laki-laki ataupun perempuan bisa menikah. Setelah menikah, aku ingin apa sih? Ingin punya anak. Oke, cita-cita lagi ketika punya anak, ingin bepergian kemana-mana, harus punya kendaraan bagus, ideal, dan minimal. Idealnya mobil, minimalnya motor. Ketika kita bertanya kepada orang yang telah mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6, ke-6 benda ini seperti keidealan orang-orang punya, maka kita harus bertanya ulang kepada dirinya, apa keinginan terbesarmu ketika kamu memiliki ini, ketika kamu sudah memiliki ini, kamu ingin apa lagi? Yang paling berbahaya adalah ketika dia berkata, aku sudah tidak ingin apa-apa lagi. Itu berbahaya. Ini namanya falasi cita, falasi cita-cita. Kesesatan berpikir dalam mempunyai cita-cita, dalam melihat potensi yang ada di dalam diri. Kita garis bawahi di sini. Oke, nah yang paling bawah ini adalah kebutuhan pokok dan rata-rata manusia yang ada di dunia ini. Dan yang paling bawah adalah saya tidak butuh apa-apa lagi. Kalau ada seperti itu maka ya sedih sangat. Saya tidak butuh apa-apa lagi. Cukuplah sudah. Cukup ketika kebutuhan pokok dirinya, eksternalnya cukup. Cukup, sudah. Lalu teknologi yang dipunya, elektronik, kulkas, TV, semuanya udah punya. Apalagi yang kamu belum punya? Dia bilang juga cukup. Masya Allah. Selanjutnya kendaraan pun dia bilang cukup. Apalagi ketika diri, apalagi yang mau kamu kembangkan keahlianmu, surat-suratmu, apa yang kamu ingin miliki? Istri baru, rumah baru, anak baru, gebetan baru, koleksian baru, uang baru, negara baru. Apa baru yang kamu ingin punyai? Dia bilang cukup juga. Nah, kalau sudah seperti ini, cukup, apa yang harus ditunggu? Tidak lain adalah bukan kematian. Death experience. Near death experience. Pengalaman mendekati kematian. Setelah semuanya merasa cukup, artinya dia merasa akan menuju pada kematian. Kalau seperti ini, maka manusia harapannya, kehidupannya akan hampa. Padahal di setiap diri manusia itu mempunyai ketidakterbatasan keinginan. Saat ketidakterbatasan keinginan ini digunakan dengan semaksimal mungkin, maka yang akan terjadi kita akan menuju pada keindahan yang paling nikmat yang belum pernah orang lain nikmati, yaitu keindahan dalam melihat diri. Inilah yang paling utama dari segala-galanya. Kenikmatan yang tidak terhingga dari dalam diri adalah bersyukur. Bersyukur segala apa yang dimiliki.
dan bersabar atas segala yang belum dimiliki, walaupun itu kita butuhkan. Bersyukur dan bersabar. Bersyukur atas apa yang kita miliki dan bersabar atas apa yang belum kita miliki. Cita-cita paling tinggi manusia, lebih tinggi lagi dari yang mempunyai benda-benda seperti ini adalah cinta. Jadi percuma ketika kita mempunyai cita-cita, sudah punya rumah, gadget baru, menikah, punya anak, mobil, motor, tapi anaknya nakal, di mana cinta itu akan datang? Anaknya nakal, contohnya kabur-kaburan. Jadi kalau cinta itu datang kalau sering berjumpa, sering berdialog, sering mengucapkan kasih sayang, nak kamu hebat, kamu bagus, kamu pintar, kamu kuat, kamu sering main bolanya bagus ya. Ini anak cinta keluarga. Uang banyak tapi keluarganya kekurangan cinta, otomatis dia tidak bahagia dan susah untuk bersyukur. Apalagi bersabar untuk menghadapi anak yang nakal contohnya. Yang nakal itu yang sering kabur-kaburan. Selanjutnya yang tidak bisa dimiliki lagi adalah pengalaman spiritual, kenikmatan spiritual, khusyuk kalau dalam bahasa agama. Khusyuk, pakai K ya, khusyuk, tapi dibacanya khusyuk. Punya rumah, gadget baru, menikah, punya anak, mobil, motor, anaknya baik. Ketika dia tetapi melakukan ibadah, dia tidak bisa khusyuk, tidak bisa konsentrasi, tidak bisa fokus, dan merasa hampa ketika mengingat Allah. Ketika mengingat Tuhannya, tidak hanya Allah, kalau agamanya beda. Bisa khusyuk, konsentrasi, fokus. Yang bisa membuat khusyuk adalah menggapai rezeki yang halal. Saat kehidupan ini dilakukan secara baik, maka ibadah pun segala aktivitasnya akan menjadi baik. Jika aktivitas kita diawali dengan keburukan, maka kedepannya pun akan berujung pada petaka atau keburukan. Di awal kebaikan, maka di akhir pun akan kebaikan. Di awal keburukan, maka di akhir pun akan menghasilkan keburukan pula. Sehingga kebaikan ini akan melahirkan berkah. Jadi baik kebaikan. Selanjutnya setelah kebaikan ada kesempurnaan. Kesempurnaan di dalam diri adalah rasa keahlian kita terhadap sesuatu. Contohnya kakak, Kak Dik bisa menggunakan otak ini, mulut ini untuk berbahasa Jepang apabila dilatih. Kalau kakak tidak melatihnya, maka kakak zalim terhadap diri sendiri. Selanjutnya kakak bisa menggunakan bahasa Perancis. Apabila tidak digunakan, maka zalim terhadap diri sendiri. Ciri-ciri zalim ketika sesuatu peluang datang, kemudian potensi kita tidak digali dan akhirnya peluang itu pun pergi. Ketika kita tidak belajar, lalu datang perlombaan olimpiade, kita tidak siap dan akhirnya peluang itu pergi. Maka apapun minatmu, galilah, asahlah. Mudah-mudahan kalian bisa menemukan bakat. Bakat turun dari orang tua, sedangkan minat datang dari dalam diri. Apa itu minat? Datang dari dalam diri. Silakan carilah minat kalian, karena cita-cita tertinggi datang dari dalam diri. Kalian mau jadi apapun, terserah kalian. Yang penting bertanggung jawab atas segala pilihan kita. Bersyukur atas apa yang telah kita dapatkan dan bersabar atas apa yang belum kita dapatkan. Contoh bersabar adalah ketika kita berusaha, lalu yang akan terjadi kemudian tidak terjadi.
Lalu apa yang kita harapkan tidak terwujud, ya bersabarlah. Karena kalau tidak bersabar, bisa-bisa ribut. Cinta keluarga, cintailah keluarga kalian karena keluarga lebih berharga daripada gadget baru. Khusyuk. Jika ingin khusyuk, lakukanlah segala aktivitas dimulai dari kebaikan. Karena awal kebaikan akan berakhir dengan kebaikan pula. Akhir kebaikan maka akan menghasilkan khusyuk, kenikmatan dalam beribadah. Dan kebaikan inilah kunci utama dari segala sesuatu. All of this goodness. Selamat berjuang untuk diri kalian sendiri. Sampurasun. Wassalamualaikum.